yang spesial loh, yaitu Hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Kids, Cici mau lihat-lihat nih, kayaknya di sini udah pada siap beribadah ya. Oh, tentu dong, C. Nah, kalau gitu sekarang kita mau sama-sama mulai dalam doa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang cerah ini. Kami bisa berkumpul bersama-sama, beribadah, dan merayakan hari Pentakosta ini. Tuhan, Engkau yang pimpin jalannya ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Dan kiranya melalui ibadah ini, kami bisa membawa berkat dan memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kids, sekarang Cici Epi dan Cici Vanessa mau ngajak kalian untuk memuji Tuhan. So, yuk kita bangkit berdiri, kita memujikan Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh. Tinggikan nama-Mu, oh. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat. Nah, kids, Allah kita itu Allah yang dahsyat kan, bener kan? Iya dong, C. Nah, Allah yang dahsyat itu juga adalah Allah yang membawa kita kepada kemenangan. Yuk kita mau sama-sama pujikan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Tetap sambil bangkit berdiri ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya,
Dia bangkit, haleluya, Dia hidup, haleluya, Dia naik, Roh Kudus turun. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memujikan satu lagu lagi, KPPK 279, memperkenankan hati Tuhan. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Shalom anak-anak, hari ini kita bersama-sama merayakan Pentakosta. Nah, di dalam perayaan Pentakosta kita hari ini, temanya adalah The Power of the Holy Spirit. Nah, anak-anak, nanti kita itu akan belajar dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 8 dan pasal 2 ayat 1 sampai 11. Jadi ada 2 bagian ayat-ayat yang akan kita lihat. Sebelumnya, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami tidak sekedar mengerti apa yang kami dengar. Tapi lebih dari itu, kami menjadi anak-anak-Mu yang melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Seperti yang tadi Bu Hana bilang, ada 2 bagian dari cerita kita. Mari kita mulai. Yang pertama adalah dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 8. Nanti Bu Hana lengkapkan sampai ayat 11 deh. Karena memang itu nanti akan memberikan informasi penting buat kita anak-anak. Nah, ada berapa informasi? Wow, Bu Hana sudah mencatat ada 5 informasi. Nah tuh ya, kalian lihat ada 5 info. Pasti tidak sabar lagi. Info apakah yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul 1 ini? Karena hari ini kita mau sama-sama belajar tentang Pentakosta. Sebelum kita nanti melihat infonya, Pentakosta itu apa sih? Anak-anak, Pentakosta itu adalah sebuah perayaan yang sudah ada sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi orang-orang Yahudi itu setiap tahun akan merayakan Pentakosta. Nah anak-anak, Pentakosta itu apa? Pentakosta itu adalah sebuah perayaan. Sebelum Tuhan Yesus itu lahir, hari Pentakosta sudah dirayakan loh sama orang-orang Yahudi. Karena mereka merayakan 2 hal. Yang pertama, mereka itu merayakan Pentakosta sebagai tanda akhir masa panen. Jadi mereka punya yang disebut panen raya, anak-anak. Panen raya itu mereka akan memanen seluruh hasil ladang mereka bersama-sama. Berapa lama coba panennya? Kenapa kok disebut dengan panen raya? Panennya itu 7 minggu. Wah, 7 minggu kali 7 hari berarti berapa hari itu? 49 hari. Nah, pada hari yang ke-50, perhatikan anak-anak, Pentakosta itu artinya hari yang ke-50. Pada hari yang ke-50 mereka bersyukur
membawa hasil panen mereka di rumah Tuhan. Dan mereka bersama-sama merayakan di sana. Lalu yang kedua, selain mereka bersyukur untuk panen, mereka juga mengingat bahwa hari Pentakosta itu adalah hari di mana Tuhan memberikan 10 hukum. Nah, tapi hari ini kita akan belajar sama-sama tentang arti Pentakosta yang sangat-sangat luar biasa. Selain dari 2 arti tadi. Karena itu kita mau lihat di dalam Kisah Para Rasul itu ada 5 info. Sudah tidak sabar, mari kita lihat info pertama. Nah, ini dia. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama tadi, info yang pertama mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus itu menampakkan diri. Menampakkan diri berapa kali kira-kira atau berapa hari? Di ayat itu disebutkan sampai 40 hari loh anak-anak. Ngapain kok Tuhan Yesus itu menampakkan diri sampai 40 hari? Ngapain? Untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Kalau Yesus nggak hidup, kan dia nggak bisa menampakkan diri. Kalau Yesus nggak menampakkan diri, Yesus nggak hidup. Ngapain orang-orang harus percaya sama Tuhan? Gitu anak-anak. Nah sekarang kita lihat juga info yang kedua. Nah ini dia nih. Di dalam Kisah Para Rasul 1 tadi, info yang kedua itu memberitahu kita bahwa Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk menjadi saksinya. Selain Tuhan itu menampakkan diri, menandakan bahwa dia adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup. Tuhan juga mau murid-muridnya menjadi saksinya, menceritakan tentang Tuhan Yesus gitu loh anak-anak ya. Lalu kita lihat info yang ketiga. Info yang ketiga anak-anak, Tuhan Yesus juga memberitahu bahwa sebentar lagi Tuhan akan meninggalkan dunia ini. Tugasnya sudah selesai. Dia sudah mati di kayu salib, sudah bangkit, dan sekarang dia akan meninggalkan dunia untuk pulang ke sorga. Info yang ketiga ini membuat murid-murid sedih anak-anak. Kenapa? Bayangin, mereka baru saja merasakan ketakutan pada saat Tuhan Yesus itu ditangkap. Tuhan Yesus dikuburkan. Mereka ketakutan karena banyak tentara yang mengancam mereka. Lalu Tuhan Yesus sekarang sudah ada lagi, sudah menampakkan diri, sudah hidup. Mereka pengen dong terus-terusan bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka nggak mau pisah dengan Tuhan Yesus. Mereka tahu kalau mereka dekat dengan Tuhan semuanya beres. Tiba-tiba Tuhan ngomong apa? Aku harus pulang ke surga. Nah itu sebabnya murid-murid menjadi sedih anak-anak. Di info yang ketiga ini kita tahu murid-murid diberitahu Yesus akan pulang ke surga dan mereka menjadi sangat sedih. Lalu gimana ya? Wah kita harus menuju ke info yang keempat. Info yang keempat, Tuhan Yesus bilang tenang, aku akan memberikan Roh Kudus buat kamu. Sebagai apa? Sebagai penolong. Tuhan juga nggak mau loh anak-anak kalau lihat anak-anaknya itu murid-muridnya menjadi sedih. Tuhan berjanji aku akan memberikan penolong untukmu. Tapi apa anak-anak? Tuhan juga mau murid-murid itu bertekun. Tekun terhadap 2 hal. Tekun berdoa dan tekun dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah murid-murid mau anak-anak. Murid-murid mau menepati apa yang diminta oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Akhirnya di info yang kelima dari Kisah Para Rasul. Kita membaca di sana Tuhan Yesus terangkat ke surga. Tuhan Yesus pernah bilang kalau dia ke surga itu untuk menyediakan tempat bagi kita. Lalu waktu Tuhan Yesus sudah naik ke surga, murid-murid melihat ke atas, ada malaikat yang berkata, sudah jangan lihat-lihat ke atas terus. Tuhan Yesus ini yang naik ke surga
Dia menyediakan tempat bagi anak-anaknya, nanti dia akan turun untuk menjemput kita. Nah, murid-murid senang karena ada pengharapan nanti Tuhan akan menjemput mereka. Tapi sekarang mereka masih ada di dalam dunia ini. Jadi gimana? Next gimana gitu ya? Nah, itu ada di dalam Kisah Para Rasul 2. Ayo kita lihat. Next kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 2. Disinilah kita melihat the power of the Holy Spirit. Apa yang terjadi anak-anak? Yang terjadi adalah ketika mereka ada di dalam sebuah ruangan, masih ingat kan tadi Tuhan minta mereka apa? Bertekun di dalam doa dan firman Tuhan. Ketika mereka ada di ruangan itu adalah ruangan di mana nanti ada begitu banyak orang datang untuk merayakan Pentakosta. Pada hari yang ke-50 itu, tadi Bu Hana sudah bilang, hari ke-50 itu adalah hari Pentakosta. Ketika orang-orang berkumpul ke sana, coba lihat apa yang terjadi anak-anak. Wow, kemudian ternyata di atas kepala para murid itu ada lidah-lidah api. Ternyata itu adalah tanda kedatangan Roh Kudus sebagai penolong tadi. Nah, Roh Kudus datang sebagai penolong dan kok ada lidah-lidah api. Kalau sekarang kan enggak, kok bisa begitu? Anak-anak, lidah-lidah api di atas kepala para murid itu adalah tanda bahwa saat itu Roh Kudus hadir. Kalau sekarang kita nggak perlu lidah-lidah api itu. Kenapa? Kita sudah percaya. Firman Tuhan sudah bicara, jadi kita nggak perlu tanda-tanda seperti itu. Nah, sekarang kita lihat Roh Kudus menolong murid-murid untuk apa ini? Ingat, mereka sudah berkumpul, mereka berkumpul bersama-sama dengan orang banyak itu. Roh Kudus akan menolong mereka untuk melakukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu adalah segala sesuatu untuk menyatakan kabar baik. Nah, sekarang kita lihat yang pertama ini. Roh Kudus menolong para murid untuk apa? Lihat tuh, dari ekspresi wajah mereka kita tahu. Mereka sangat sukacita. Semula mereka penuh ketakutan, sedih. Roh Kudus turun membuat mereka sukacita dan damai sejahtera. Jadi, power dari Roh Kudus bisa menolong kita. Menolong apa? Menolong apapun asalkan sesuai dengan rencana Allah untuk menyatakan kebaikan, untuk menceritakan kasih-Nya, menceritakan bahwa Yesus itu juru selamat. Lewat apa? Lewat sukacita kita, lewat damai sejahtera yang kita miliki. Meskipun anak-anak Tuhan sedang mengalami kesulitan, tetap damai sejahtera. Itu tandanya ada the power of the Holy Spirit. Nah, sekarang kita lihat lagi. Roh Kudus menolong dalam hal apa anak-anak? Roh Kudus menolong memberi hikmat sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Alkitab mencatat anak-anak akhirnya mereka bisa pakai bahasa macam-macam loh. Padahal mereka nggak pernah belajar bahasa ini, belajar bahasa itu. Tiba-tiba mereka punya itu. Kenapa? Karena Tuhan tahu mereka butuh seperti itu. Butuh bisa berbahasa lain supaya mereka bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, menyampaikan Injil dengan bahasa yang dimengerti. Jadi Roh Kudus memberi hikmat untuk berkomunikasi dengan baik pada saat itu. Sekarang kita lihat lagi, Roh Kudus menolong dalam hal apa? Roh Kudus juga memberi kemampuan dan keberanian anak-anak. Pada saat itu kita mengingat, Petrus itu takut. Dia pernah menyangkal Tuhan Yesus, dia penakut. Dia merasa enggak mampu. Tapi Roh Kudus memberikan kemampuan kepada Petrus untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Roh Kudus memberikan keberanian kepada Petrus untuk apa? Untuk mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Wow, keren kan? Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Nah, di bagian ini kita tahu sekarang
ayat hafalan kita mengingatkan. Itu Bu Hana sudah modif sedikit. Ada dalam kurung ada Bapa, dalam kurung Roh Kudus supaya kita mengerti. Coba perhatikan ayat hafalan ini. Yohanes 14 ayat 16 berkata, Ia, yaitu Bapa, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yaitu siapa anak-anak? Roh Kudus. Untuk apa? Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Pentakosta menjadi kesempatan untuk kita percaya bahwa Roh Kudus itu punya power. Power itu diberikan kepada kita untuk menolong kita supaya kita bisa menjadi saksi Kristus. Nah, sekarang Bu Hana ingin tahu siapa di sini yang sudah yakin Roh Kudus yang turun itu ada dalam hati kita. Bu Hana mau kalian pegang dadanya. Yang yakin semuanya pegang dadanya. Dan nanti kita akan berkata, akan berdoa di hadapan Tuhan mengucap syukur untuk Roh Kudus. Undang Roh Kudus tetap ada untuk menjadi penolong kita. Apapun itu, asalkan semua yang kita butuhkan sesuai dengan rencana Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan pertolongan lewat Roh Kudus. Ayo anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus yang Engkau utus sudah ada di dalam hati kami. Kiranya kami terus menjadi anak-anak yang taat, mengikuti apa yang Roh Kudus lakukan untuk menuntun kami. Kami seperti murid-murid yang mau bertekun di dalam doa, bertekun di dalam firman Tuhan, dan Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kami untuk setia, untuk percaya, untuk taat kepada Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat Pentakosta anak-anak, Tuhan memberkati. Nah, kids, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Bagi kalian yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. What the? Got it, go for it! You know what that's gonna say? Joe Gardner! I did it! I got it! Oh my goodness! Fighting this. I don't wanna. Hey, look, I already know everything about it. No smell, no taste. Won't want anything to do with it. You're missing out on the joys of life, like pizza. Wow, it's my life. Get back. No way! There I am. What are we waiting for? Wait, not me! Where you walk from now on. But what about Tara? We worked it out with Terry. Thanks. So, what do you think you'll do?
Kids, ibadah kita sudah selesai. Buat kalian yang merasa terberkati lewat video ini, boleh share link video ini ke teman, saudara, atau mungkin sahabat kalian yang belum beribadah. Selamat Hari Pentakosta, Tuhan memberkati. Bye!